Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Kami memujinya, minta tolong kepadanya, dan minta ampun kepadanya. Kami mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan nafsu dan kejelekan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkannya, maka tiada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Pasukan Tentara Hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia, Allah sendiri. Quran Surat Al-Mudathir, ayat. Berdasarkan ayat di atas, dapatlah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai, dalam hati dan ruh makhluknya serta dalam alam-alamnya yang lain, mempunyai tentara yang terhimpun. Tak siapapun selain Allah sendiri mengetahui hakikat maupun rincian jumlahnya. Adapun kini, kami hanya ingin menyebutkan secara singkat, tentang sebagian dari tentara hati. Sebab itulah yang berkaitan dengan tujuan kita. Hati, atau kalbu, mempunyai dua macam tentara. Pertama, yang dapat dilihat dengan mata kepala, dan yang kedua, tidak dapat dilihat kecuali dengan mata hati. Dalam hal ini, hati seolah-olah sebagai panglima, sedangkan tentaranya sebagai para pelayan dan pembantu. Itulah yang dimaksud dengan pasukan tentara hati. Tentara hati yang dapat dilihat dengan mata kepala adalah tangan, kaki, mata, telinga, lidah dan semua anggota tubuh, yang tampak di luar maupun yang berada di dalam tubuh. Semua itu bertugas melayani hati dan diciptakan untuk mengikuti perintahnya. Maka, hati berkuasa penuh atasnya serta mengendalikannya sesuai keinginannya. Dan semua itu memang diciptakan untuk senantiasa tunduk patuh kepada hati, tak mungkin melawan ataupun memberontak terhadapnya. Apabila hati memerintahkan mata agar terbuka, ia pun terbuka. Dan apabila hati memerintahkan mata agar bergerak, maka ia pun bergerak. Dan apabila hati memerintahkan lidah untuk berbicara seraya menegaskan perintahnya itu, maka lidah pun akan berbicara. Demikian pula anggota tubuh yang lain. Maka pada suatu sisi, ketundukan semua anggota tubuh dan indera kepada hati, mirip dengan ketundukan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, semua malaikat pun memang diciptakan untuk tunduk patuh. Takkan mungkin mereka bersikap berlawanan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takkan mungkin mereka membangkang terhadap apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas mereka satu-satunya hanyalah melaksanakan apa saja perintah Allah kepada mereka. Hanya saja, ada perbedaan antara sifat ketaatan malaikat dan ketaatan anggota tubuh. Para malaikat itu sadar sepenuhnya akan ketundukan dan ketaatannya, sementara bulu mata, misalnya, mematuhi hati dalam hal terbuka atau tertutupnya secara otomatis, tanpa menyadari keberadaannya sendiri ataupun kepatuhannya kepada hati. Adapun kebutuhan hati kepada tentaranya ini, sama seperti kebutuhannya kepada kendaraan dan bekal untuk perjalanannya, yang memang untuk itu ia diciptakan. Yakni perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, melewati bermacam-macam terminal, untuk berjumpa dengannya. Untuk itulah hati, kalbu, diciptakan. Dan tiadalah aku, Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zairat, ayat 51-56. Adapun kendaraan hati adalah tubuhnya, dan bekalnya adalah ilmu. Sedangkan sarana yang dapat menyampaikannya kepada bekalnya itu serta pemanfaatannya, adalah amal salehnya semata-mata. Dalam kenyataannya, seorang hamba takkan mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum tubuhnya diam, mati, tak bergerak lagi, dan sebelum ia melewati kehidupan dunia ini. Ini mengingat bahwa ia harus terlebih dahulu melewati tempat perhentiannya yang terdekat, sebelum sampai ke perhentiannya yang terjauh, yakni akhirat. Sebab, dunia ini adalah ladang akhirat. Dan ia juga adalah sebuah terminal, atau tempat perhatian, hidayah. Dinamakan dunia, dari kata bahasa Arab dunia, yang berarti terdekat, yakni terminal yang terdekat di antara dua terminal. Maka hati manusia terpaksa mengambil bekal dari alam dunia ini,
mengingat bahwa tubuh adalah kendaraan yang akan mengantarkannya ke alam yang lain. Untuk itu, ia perlu menjaga kesehatan tubuh, dengan 1. Menyediakan makanan yang cocok baginya, dan 2. Menjauhkannya dari penyakit-penyakit yang akan menyebabkan kebinasaannya. Dengan demikian, untuk menyediakan makanan seperti itu, ia memerlukan 2 jenis tentara, 1. Yang batiniah, yaitu syahwat, seperti ambisi, hasrat, selera makan, nafsu birahi dan sebagainya. Dan 2. Yang lahiriah, yaitu tangan serta anggota-anggota tubuh lainnya yang mampu mendatangkan makanan, dan berbagai kebutuhan lain. Maka diciptakanlah berbagai macam syahwat yang diperlukan dalam hati, dan diciptakanlah pula anggota-anggota tubuh yang merupakan alat bagi pemenuhan syahwatnya itu. Adapun, untuk berhasil membela diri melawan berbagai penyebab kebinasaannya, hati memerlukan 2 jenis pasukan tentara, 1. Tentara batiniah, yaitu gadab amarah atau emosi, yang dengannya ia akan mampu menolak berbagai bahaya yang dapat membinasakan dirinya, dan melakukan pembalasan terhadap musuh-musuhnya. Dan 2. Tentara lahiriah, yaitu anggota tubuh, seperti tangan dan kaki, yang dengannya ia dapat bertindak berdasarkan sifat gadab atau emosi yang dimilikinya. Semuanya itu terjadi di luar upaya sendir, sehingga anggota-anggota tubuhnya menjadi semacam senjata atau peralatan lain yang diperlukannya. Di samping itu, seorang yang memerlukan makanan, tidak akan memperoleh sesuatu dari sekedar keinginannya untuk makan, sepanjang ia belum mengetahui tentang makanannya itu. Maka untuk itu, ia membutuhkan 2 jenis lagi tentara, 1. Tentara batiniah, yaitu indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan dan perasaan. Dan 2. Tentara lahiriah, yaitu mata, telinga, hidung dan sebagainya. Beberapa jenis tentara hati. Keseluruhan tentara hati tercakup dalam 3 jenis. Pertama, yang berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong, baik untuk mendatangkan sesuatu yang bermanfaat dan cocok baginya, seperti halnya naluri syahwat ambisi, hasrat dan sebagainya, ataupun untuk menolak sesuatu yang bermudarat dan merugikan, seperti halnya naluri gadab emosi atau amarah. Pendorong seperti ini ada kalanya juga disebut keinginan atau kehendak, iradah. Kedua, yang berfungsi sebagai penggerak anggota tubuh demi mencapai berbagai tujuan. Penggerak seperti ini, ada kalanya disebut kudrah, kemampuan tersebar di seluruh tubuh, terutama dalam otot-otot dan urat-urat. Ketiga, yang berfungsi sebagai instrumen yang mencerap atau yang berpersepsi, dan mencari tahu tentang segala sesuatunya, seperti yang dilakukan oleh seorang mata-mata. Yaitu, indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan dan alat perasa, yang kesemuanya tersebar di berbagai anggota tubuh tertentu. Karenanya, semua itu disebut instrumen pengetahuan dan pencerapan. Dan bersama setiap tentara hati, yang berada dalam batin manusia, ada pula tentara jasmani, berupa organ tubuh yang terdiri atas lemak, daging, urat, darah dan tulang, yang kesemuanya itu memang dipersiapkan sebagai perlengkapan bagi semua pasukan tentara tersebut. Daya untuk memegang berada pada jemari tangan, dan daya penglihatan berada pada mata, dan begitulah seterusnya. Namun kita sekarang tidak berbicara akan hal itu, karena itu adalah termasuk bagian dari alam nyata tidak kasat mata. Sementara yang akan kita bahas adalah tentang tentara batiniah, yang tidak tampak bagi manusia. Jenis ketiga yang berupa instrumen pengetahuan dan pencerapan terbagi lagi menjadi 2 bagian. Pertama, yang diletakkan pada bagian luar tubuh, seperti kelima anggota tubuh, yang masing-masing untuk pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan dan alat perasa. Dan kedua, yang diletakkan di bagian dalam tubuh, atau yang biasa disebut rongga-rongga otak yang semuanya juga berjumlah 5. Setiap kali seseorang melihat suatu benda lalu memejamkan kedua matanya, ia akan melihat bentuk benda tersebut di dalam benaknya. Yaitu yang disebut khayal atau imajinasi. Kemudian, bentuk itu tetap ada padanya melalui sesuatu yang kita sebut sebagai tentara, penghafal, yakni daya ingat. Setelah itu ia akan memikirkan tentang apa yang telah diingatnya itu, dengan menghubungkan bagian yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ia akan teringat kembali kepada apa yang pernah dilupakannya, dan menghimpun kembali dalam khayalnya seluruh makna yang berkaitan dengan benda-benda yang telah dikenalnya, dengan menggunakan al-his al-mustarak common sense, dalam arti indera gabungan.
Dan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan daya hafal, daya pikir, daya ingat dan daya khayal, niscaya rongga-rongga otak akan kosong dari semua itu, sebagaimana halnya tangan dan kaki. Jelaslah bahwa semua jenis daya tersebut adalah termasuk tentara batiniah, yang berada di tempat-tempat batiniah pula.